Semua orang, sesuai dengan aturan Jie Cheng, siapapun perwakilan dari Liga Bela Diri Negara Besar akan menjadi penguasa generasi Jie Cheng berikutnya. Tuan Kota Wujue, kamu juga mengambil posisi karena ini dulu. Apakah kamu tidak akan menyangkalnya? Pada saat ini, Jonathan Leduk memandang Dao Wujue yang dikagumi oleh semua bintang. Saya pikir, pada kesempatan hari ini, Harvey York harus disebutkan namanya. Hanya dengan nama tetap, Jie Cheng bisa aman. Tidak ada yang lebih penting di dunia. Selain ini, berbicara tentang ini, Harvey York mengangkat tangannya dan berteriak, "Selamat untuk perwakilan York. Selamat untuk Jie Cheng." Di antara kerumunan, banyak orang yang mewakili 10 keluarga teratas dan 5 klan kuno berdiri. Selamat atas nama York. Selamat untuk Jie Cheng. Mata Dao Wujue menjadi sangat tajam pada saat ini, dan matanya tertuju pada Harvey York seolah dia ingin tahu apakah Harvey York mengendalikan masalah ini. Ekspresi Harvey York acuh tak acuh, tetapi pada saat yang sama, ada sedikit desahan di hatinya. Game hari ini sulit dimengerti. Jonathan Leduk, tutup mulut, apakah kamu sudah gila? Pendeta muda di satu sisi bereaksi saat ini dan meraung. Urusan Jie Cheng secara alami akan diputuskan oleh Jie Cheng, dan masalah penguasa kota muda akan ditangani oleh pendeta tinggi dan penguasa kota pedang Wujue. Kamu orang luar, tapi kamu datang ke sini untuk melakukan hal seperti itu? Aku memperingatkanmu, jangan bicara omong kosong. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak memberikan wajah keluarga Leduk. Saat berbicara, pendeta muda itu melambaikan tangannya, dan semua pendeta yang mengincar Harvey York bergegas maju. Jonathan Leduk tersenyum sedikit, dia tidak perlu melakukan apapun, seseorang secara alami keluar dari kerumunan dan memblokirnya. Chen Tiangang tidak dapat menahan diri pada saat ini, dia mengangkat tangannya ke depan dan berkata dengan dingin, "Jonathan Leduk, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan?" Ulang tahun Imam Besar. Kamu keluarga Leduk datang ke sini untuk membuat masalah? Apa menurutmu Jie Cheng adalah Walsing? Saya memperingatkan Anda, saya akan memberi Anda waktu sebentar untuk menarik kembali apa yang baru saja saya katakan, jika tidak, saya, Chen Tiangang, akan mewakili pendeta hari ini dan meminta Anda memberi saya penjelasan. Saat berbicara, Chen Tiangang melambaikan tangannya, dan semua orang membungkuk. Chen Disha juga membawa orang maju. Pada saat ini, Chen Tiangang memuntahkan darah di dalam hatinya. Dia dan Jonathan Leduk kurang lebih berteman, dan harus ada pemahaman diam-diam di antara mereka. Meskipun Jonathan Leduk ingin membunuh Harvey York, Chen Tiangang sangat senang. Tapi dia terlalu menyadari metode Harvey York dengan langkah Jonathan Leduk. Bagaimana jika Harvey York dapat melakukan serangan balik dengan putus asa dan memimpin? Jadi Chen Tiangang tidak akan setuju apapun yang terjadi. Bahkan Ouyang Susu, Dao Baifeng dan yang lainnya keluar, menatap Jonathan Leduk, Tuan Muda Leduk, berhenti bicara omong kosong. Melihat bahwa dia langsung menjadi pecundang, ekspresi Jonathan Leduk tetap damai. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, sedikit tersenyum, dan berkata, "Semua orang, meskipun saya, Jonathan Leduk, mungkin tidak dianggap sebagai orang baik, saya memiliki satu hal baik tentang diri saya, yaitu, saya akan melakukan apa yang saya katakan. Kali ini, saya telah bekerja sangat keras untuk datang ke Jie Cheng, dan saya akan mencapai tujuan saya apapun yang terjadi. Selain itu, tujuan utamaku bukanlah ingin Jie Cheng hancur berantakan." Berbicara tentang ini, Jonathan Leduk menoleh ke samping dan berkata, "Mungkinkah kalian semua ingin Jie Cheng terus kacau? Atau maksudmu anggota dari 7 keluarga semuanya ingin menjadi superior?" Kata-kata seperti itu bisa disebut sangat memilukan. Jonathan Leduk, berhenti bicara omong kosong di sini. Wajah Chen Tiangang jelek. Bukannya kamu mewakili 10 keluarga teratas? Harvey York adalah tuan kota muda. Jonathan Leduk tertawa keras, "Tuan muda Chen, jangan khawatir. Karena aku berani mewakili 10 keluarga teratas, 5 klan kuno dan 4 pilar, aku akan mendukungmu sepenuhnya atas nama atasan. Maka harus ada ketulusan dan sarana yang cukup." Cukup. Itu dia. Pada saat ini, sebuah suara yang acuh tak acuh namun mengandung aura superioritas yang membuat orang hampir berlutut tidak dapat ditahan. Segera setelah itu, orang-orang terlihat melonjak, dan beberapa sosok keluar dari belakang. Harvey York menyipitkan matanya dan melihat pengawal di sekitar Harvey York. Banyak dari mereka terbang di bawah aura seperti itu, dan ketika mereka jatuh ke tanah, mereka semua memuntahkan darah.
Ekspresi orang-orang ini sangat menyakitkan dengan ekspresi perjuangan. Segera setelah itu, 8 orang berjubah kuning cerah mengepung Harvey York, Jonathan Leduc dan lainnya. Ini hari yang luar biasa bagi pendeta ini adalah hari bahagia yang langka dalam setahun, dan kamu, Jonathan Leduc, berani membuat masalah. Segera, suara itu datang lagi, dan kemudian seorang wanita berjubah putih, yang usianya tidak terlihat, muncul. Wajahnya tak tertandingi, dengan pesona yang seharusnya dimiliki oleh seorang wanita parubaya. Pada saat yang sama, tahi lalat merah di antara alisnya memberinya rasa misteri dan keagungan. Dia muncul seperti ini, menyipitkan mata pada Jonathan Leduc. Imam Agung. Melihatnya muncul, semua orang yang hadir membungkuk untuk menyambutnya. Bahkan Dao Jue tidak punya pilihan selain melangkah maju dan mengangguk. Jonathan Leduc juga memiliki ekspresi aneh saat ini, tapi dia masih sopan, dan tersenyum saat ini. Imam. Tampar. Plak. Sebelum Jonathan Leduc selesai berbicara, imam besar telah menampar balik Jonathan Leduc, membalas semua kata yang diucapkan Jonathan Leduc kemudian. Namun, Jonathan Leduc tampaknya sudah lama mengharapkan reaksi imam besar. Dia tidak mengubah ekspresinya, tetapi tersenyum dan berkata, jika imam besar tidak senang, lanjutkan. Tampar. Plak. Imam besar tidak terbiasa dengannya sama sekali, dan menamparnya lagi. Dengan punggung tangannya. Kali ini, Jonathan Leduc terhuyung mundur setelah dipukuli. Tapi dia masih memiliki senyum di wajahnya, tanpa kebencian apapun. Plak. 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 Imam besar terus melangkah maju, melontarkan lebih dari selusin tampar. Dengan forehan dan bacaannya. Pada hari kebahagiaan besar pendeta ini, ada begitu banyak tamu di dalam dan di luar. Jika Anda membuat masalah di depan umum seperti ini, apakah menurut Anda tidak ada seorang pun di Jiecheng kami, atau menurut Anda saya tidak punya wajah? Menjelaskan, Jonathan Leduc mengabaikan kemerahan dan bengkak di wajahnya, sebaliknya dia tersenyum dan berkata, Imam besar, tenanglah, tolong jangan marah. Imam besar Jonathan sangat tahu siapa dirimu. Bahkan jika Anda meminjamkan saya 1 hari untuk menjadi berani, saya tidak berani membuat masalah, saya tidak berani bertindak liar. Hanya saja aturan Jiecheng seperti ini. Selama ribuan tahun, perwakilan dari Liga Bela Diri Negara Besar telah menjadi tuan muda Jiecheng. Ini masalah Cina kuno dan modern dan negara asing. 10 keluarga teratas kami, 5 klan kuno, dan 4 pilar semuanya tidak mau melihat seseorang di generasi kami menyebabkan kekacauan di Jiecheng dan mengubah aturan penguasa kota muda Jiecheng karena keegoisan. Imam besar, kami dapat meyakinkan Anda bahwa kami tidak memiliki kepentingan pribadi dalam masalah ini. Kami hanya memiliki hati publik. Ketika dia mengatakan ini, Jonathan Leduc memiliki sikap yang tulus dan rendah hati. Namun, saat menonton adegan ini, mata Harvey York menunjukkan sedikit kesungguhan. Seseorang seperti Jonathan Leduc, di tempat seperti itu, sangat rendah hati. Apakah ini benar-benar merendahkan? Dengan kata lain, Jonathan Leduc berlutut untuk mendapatkan lebih banyak. Setelah ekspresi Dao Jue berubah untuk waktu yang lama pada saat ini, dia telah kembali normal. Dia tersenyum sedikit dan melangkah maju, sudah membuat keputusan di dalam hatinya. Agar Harvey York menjadi tuan muda Jiecheng, akhir cerita ini sangat cocok untuknya. Dia awalnya memiliki ide ini, akan lebih baik bagi Harvey York untuk menikahi putrinya lagi, maka semua orang akan bahagia. Namun, ketika Dao Jue hendak melangkah maju, imam besar sudah berkata dengan dingin, kepentingan pribadi? Kepentingan umum? Apakah Anda bercanda? Jonathan Leduc, apa yang kamu lakukan hanyalah membuat Jiecheng kita kehilangan muka sekali, dan membiarkan 10 keluarga teratasmu melampaui Jiecheng sekali. Apakah aku benar? Sudah kubilang, kamu berhasil, kamu telah merusak pesta ulang tahunku. Apakah tidak apa-apa? Hanya saja ini adalah akhir dari masalah ini. Demi keluarga Ningmu, aku tidak akan membunuhmu hari ini. Tapi kamu harus pergi sekarang juga. Namun, jika kamu berani terus berbicara, jangan salahkan aku karena tidak memberi muka. Saat berbicara, imam besar melambaikan tangannya, dan melihat pendeta muda itu melangkah maju saat ini, dan perlahan menghunus pedang panjang di pinggangnya. Jelas, imam besar akan memunggungi dia sepenuhnya. Melihat adegan ini, Jonathan Leduc sedikit mengernyit.
Dia telah merencanakan adegan hari ini untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa apa yang dilakukan imam besar bukanlah untuk menyangkal identitas Harvey York, juga bukan untuk menekankan apakah Harvey York dapat mengambil posisi tersebut. Dia baru saja membalik meja. Pada saat ini, Jonathan Leduk sangat jelas bahwa jika salah satu tidak ditangani dengan baik, kedua belah pihak akan bertarung, dan ini bukanlah yang ingin dia capai. Dan setelah menekan Jonathan Leduk, mata imam besar tertuju pada ekspresi Harvey York, yang telah diam selama ini, dan matanya penuh kedinginan. Harvey York, aku awalnya memberimu wajah dan mengundangmu ke pesta ulang tahun. Tapi kamu bekerja sama dengan pria ini, mencoba menambahkan jubah kuning ke tubuhmu. Biarkan aku memberitahumu, aku tidak suka orang yang ambisius di sini. Aku ingin kau keluar dari sini. Harvey York memicingkan mata ke arah imam besar, dan tiba-tiba tersenyum setelah beberapa saat, dan berkata, aku tidak tahu apa yang terjadi hari ini, dan itu bukan keinginanku untuk mengganggu perjamuan. Ngomong-ngomong, hari ini adalah hari ulang tahunmu, imam besar. Jika kamu membiarkanku pergi, tentu saja aku akan pergi. Saat berbicara, Harvey York hendak berbalik dan pergi. Ayo pergi, tinggalkan token identitas perwakilan Liga Bela Diri Negara Besar, Anda di belakang. Chen Tiangang tiba-tiba berkata, jangan sampai Anda terus mengandalkan hal ini untuk membuat masalah di masa depan. Imam besar menyipitkan matanya ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian berkata dengan dingin, benar, tinggalkan barang-barang itu. Harvey York berhenti, menoleh dan menatap orang-orang dengan acuh tak acuh, dan berkata, aku bisa pergi, tapi maaf, aku tidak bisa meninggalkan token identitas ini. Silahkan kalau bisa ambil kembali sendiri. Siapapun yang menginginkan token ini hanya memiliki satu cara, dan itu adalah mengalahkanku dalam acara resmi. Sendirian? Kalau tidak, siapa yang memenuhi syarat untuk mengambil token ini? Absolut? Wajah imam besar tenggelam. Benda itu awalnya milik Jie Cheng. Jika kamu bukan orang Jie Cheng, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk memegang token? Itu hanya ambisi serigala. Ayo, ambil kembali benda itu dan buang dia. Begitu kata-kata itu jatuh, 8 pendeta berjubah kuning cerah melangkah maju dengan tatapan membunuh. Pendeta muda itu sedikit mengernyit, menatap Harvey York, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Imam besar, apakah kamu tidak mengerti apa yang baru saja aku katakan? Harvey York mengabaikan 8 pendeta di sekitarnya, tetapi menatap pendeta tinggi dengan acuh tak acuh. Jika Anda menginginkan token identitas, hubungi saya. Kucing dan anjing yang kamu panggil ini tidak berguna menurutku. Kalau tidak, mengapa kamu tidak mencobanya sendiri? Saya percaya selama Anda mau bergerak, saya mungkin akan melembutkan hati saya dan melepaskan air secara langsung. Mendengar ini, semua orang yang hadir tercengang, dan semua orang memandang Harvey York dengan ngeri di mata mereka. Tanpa henti. Air. Imam besar. Orang ini, Harvey York, sama sekali tidak memberikan wajah apapun kepada imam besar. Imam besar ingin mengambil token identitasnya, tetapi dia hanya menampar wajahnya kembali. Mata pendeta tinggi juga dingin saat ini. Oke, Harvey York, apa maksudmu? Apakah kamu akan memaksa istana? Harvey York tersenyum sedikit, dan berkata, imam besar salah paham, bukan karena saya ingin memaksa istana, tetapi saya tidak punya tempat tujuan, jadi saya hanya bisa memilih cara ini. Kuharap imam besar tidak keberatan. Kata-kata Harvey York terdengar tidak berdaya dan lemah, tetapi suaranya agak acuh tak acuh, seolah-olah dia sedang menampar wajah, membuat wajah imam besar menampar. Jonathan Leduk baru saja memberontak, dan apa yang dia katakan memang sangat kejam. Aku juga melihat sekilas bahwa dia mengucapkan kata-kata ini hanya untuk memaksaku berbalik melawan Jie Cheng saat ini. Saya tidak ingin menyulitkan semua orang, dan saya siap untuk langsung pergi. Tapi imam besar mengira aku takut. Bahkan barang-barang milikku siap diambil. Aku baru saja menolak, jadi aku menjadi pengkhianat. Berbicara tentang ini, Harvey York menyipitkan matanya sedikit, imam besar, apakah kamu terlalu jauh? Mendengar kata-kata Harvey York, mata Jonathan Leduk menjadi gelap. Dia tidak bisa memahami operasi Harvey York. Jika Anda ingin menghancurkan tata letak Anda sendiri, maka cara terbaik adalah pergi begitu saja, bahkan jika Anda meninggalkan token identitas Anda.
Orang yang baik tidak langsung mengambil kerugian, bahkan jika dia menderita kerugian hari ini dan kehilangan muka, dia akan dapat memulihkan posisinya suatu hari nanti. Namun, ketika Harvey York berbalik dan hendak pergi, ketika Jonathan Leduk hendak membuang rencana kedua, Harvey York langsung menghadapi pendeta tinggi. Ini membuat Jonathan Leduk sangat tidak nyaman untuk sementara, merasa seperti dia tidak tahu harus memukul atau tidak. Ekspresi khawatir di wajah Dao Jue menghilang saat ini, digantikan oleh apresiasi yang tak ada habisnya. Yang lain tidak bisa melihat apa-apa, tapi Dao Jue bisa melihat keinginan bebas Harvey York. Artinya, di mata Harvey York rencana dan pengaturan semua orang acuh tak acuh. Apa yang Harvey York lakukan sekarang, terus terang, hanya memiliki 3 kata, itu tergantung pada suasana hati. Dia merasa nyaman dan bahagia, dan dia melakukannya. Tidak ada yang bisa menghentikannya sedikit pun. Harvey York, apakah kamu menanya imam besar? Saat ini, Chen Tiangang tiba-tiba berbicara dengan dingin. Karena kamu ingin memegang token identitas dengan sepenuh hati, kamu ingin mempertahankan identitasmu sebagai perwakilan dari Liga Bela Diri Negara Besar Haji. Kalau begitu, kamu harus mengerti satu hal, kata-kata imam besar, di kota perbatasan, berbicara sendiri. Kamu sangat tidak patuh dan lancang. Kamu tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi perwakilan dari Liga Bela Diri Negara Besar H. Tinggalkan barang-barangmu dan pergi, masalah besar untuk yang kecil keluar. Ini untuk kebaikanmu sendiri. Jonathan Leduk juga mengambil langkah maju saat ini, dan berkata, perwakilan York, jika Anda dalam masalah, Anda dapat menyerahkan token identitas Anda sekarang. 10 keluarga teratas kami, 5 keluarga kuno, dan 4 pilar dapat memahami kelemahanmu. Lagi pula, bagaimana kamu bisa menanggung sendiri tekanan yang dibawa oleh 7 guru besar Jie Cheng? Mundur untuk maju. Mata penonton sekali lagi terfokus pada identitas Harvey York, dan semua orang ingin melihat bagaimana perwakilan legendaris York akan membuat pilihan dalam keadaan seperti itu. Lagi pula, pada periode kritis dan sensitif ini, kata-kata dan tindakan Harvey York dapat menentukan arah masa depan Jie Cheng. Harvey York menyipitkan matanya dan melihat ke tempat di lapangan. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba terkekeh dan berkata, Jonathan Leduk, Chen Tiangang, apakah kalian berdua benar-benar ingin melihat bahwa sekarang saya harus berdiri tegak dan mengambil alih posisi tuan kota? Atau, menyusut kembali secara langsung? Jika saya masuk, saya akan bertarung sampai mati dengan 7 anggota Jie Cheng. Satu hal buruk adalah saya dalam dilema, dan saya akan mati tanpa tempat untuk mati. Aku akan pensiun. Sejak saat itu, tidak akan ada perwakilan dari Liga Bela Diri Negara Besar Haji begitu Jie Cheng menanggapi perselingkuhan, mereka tidak akan ada hubungannya denganku. Tapi, mengapa aku harus mengikuti cara yang telah kau tetapkan? Untukku? Mengapa saya harus memilih? Setelah kata-kata itu jatuh, Harvey York bergerak dan langsung datang ke tempat di depan Dao Jue. Saat berikutnya, dia mengangkat tangan kanannya, dan token identitas dari perwakilan Liga Bela Diri Negara Besar H jatuh ke tangan Dao Jue. Harvey York tersenyum tipis, dan berkata, orang yang memutuskan Tuan Muda Kota Jie Cheng hanya bisa menjadi penguasa Kota Pedang. Kamu, dan kamu, tidak ada dari kamu yang memenuhi syarat. Saat berbicara, jari-jari Harvey York mendarat di masing-masing imam besar, Jonathan Leduk dan Chen Tiangang. Imam besar, tidakkah kamu ingin memberi Chen Tiangang keunggulan? Chen Tiangang, tidakkah kamu ingin menjadi tuan muda dari Jie Cheng ini? Harvey York mundur setengah langkah dan menunjuk ke tanah. Ayo, kamu berlutut, selama kamu berlutut dan berdoa, aku percaya bahwa Tuan Kota Wujue akan membiarkanmu menjadi perwakilan dari Liga Bela Diri Negara Besar H, yang selalu kamu impikan. Jadilah tuan muda kota dunia ini. Apakah kamu berlutut atau tidak? Singkatnya, penonton menunjuk ke arah Chen Tiangang. Kecanggihan mendalam Raoi Dao Jue dan pandangan jauh ke depan dan pandangan ke depan imam besar tidak menghitung segalanya, tetapi Harvey York benar-benar melakukannya. Langkah ini secara langsung mengubah situasi di Jie Cheng. Sederhananya, semua pengaturan sebelumnya ditujukan pada keinginan Harvey York untuk berada di posisi teratas. Tetapi pada saat ini, jika Harvey York tidak tertarik menjadi atasan, pengaturan ini tidak ada artinya. Pukulan yang telah lama direncanakan Jonathan Leduk seolah telah mendarat di udara, tidak berdaya dan tidak berguna. Adapun Chen Tiangang, ekspresinya berubah untuk waktu yang lama, tapi dia tidak berlutut.
Karena dia tahu betul bahwa alasan terpenting mengapa dia bisa mendapatkan dukungan dari 7 guru besar, adalah karena dia ingin bertarung melawan 5 guru pedang. Dan beberapa orang dari 7 keluarga besar akan mendukung Chen Tiangang karena kepentingan mereka dan untuk melawan 5 pedang. Begitu dia berlutut, dukungan dari orang-orang ini akan hilang. Pada saat itu, Chen Tiangang telah menjadi apa? Sebuah marionete, atau boneka? Masalahnya telah sampai pada titik ini, semuanya bisa dikatakan diselesaikan, Chen Tiangang ditakdirkan untuk tidak bisa berlutut. Dan jika dia tidak berlutut, pandangan jauh ke depan dan tujuan besar imam besar akan sia-sia. Di babak ini, pemenang terakhir hanya 5 pedang, dan hanya 5 pedang. Harvey York menyaksikan adegan ini, akhirnya tersenyum, berbalik dan pergi. Aku tidak peduli dengan masalah Jie Cheng. Aku tidak akan mengambil kembali identitas perwakilan dari Liga Bela Diri Negara Besar Haji. Namun, aku akan memberimu 3 bulan. Setelah 3 bulan, saya akan kembali untuk melihat apakah karma kota dunia ini telah diselesaikan. Jika saat itu, batas kota masih menjadi batas kota saat ini, maka aku akan membuat dunia tidak lagi memiliki kota perbatasan. Berbicara tentang ini, Harvey York menyipitkan matanya dan melihat ke kejauhan. Ini berangin. Aku akan pulang, untuk bersama istriku. Baca juga, daftar bab lengkap pesona pujaan hati, Charlie Wade.